Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tim kolaborasi peduli bencana berikan pengobatan gratis dan trauma healing bagi korban gempa Pasaman Barat. Butuh perjuangan berat untuk mencapai daerah terluar di Kepulauan Mentawai. Abrasi ancam pemukiman warga di Nagari Sasak. Tim SAR Kepulauan Mentawai Selasa pagi berupaya mencari seorang nelayan yang dilaporkan mengalami mati mesin di tengah laut. Laporan tersebut diterima kantor SAR Mentawai dari kapten kapal antar pulau yang tengah melakukan perjalanan ke Siberut. Nelayan yang diketahui bernama Nur Muhammad, berusia 35 tahun, warga Tua Pejat itu ditemukan terombang-ambing di perairan Selat Bunga antara Pulau Sipora dan Pulau Siberut. Berdasarkan informasi tersebut, tim SAR bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Jarak lokasi yang dituju berkisar 20 km sebelah utara dari dermaga Pelabuhan Tua Pejat. Menurut Kepala Kantor SAR Mentawai, korban melaut menempuh cuaca yang kurang bersahabat. Saat itu gelombang laut berkisar antara 50 cm hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin dari 1 hingga 6 knot yang disertai hujan. Diduga perahu yang dibawa korban tak sanggup menghadang gelombang yang cukup tinggi. Terima kasih pada hari ini, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Dari salah satu ABK KM Nade, ya itu Andre, nakodenya, dia memberikan informasi bahwa dia melihat salah seorang nelayan yang terapung-apung yang kapalnya ternyata kapalnya mati mesin, sehingga dia laporkan ke kita langsung bergerak. Usai diobservasi, Nur Muhammad bisa berkumpul kembali dengan keluarganya setelah 14 jam terombang-ambing di tengah laut seorang diri. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Anak-anak korban gempa yang ada di Kampung Tanjung Aro, Jorong Mudik Simpang, Nagari Persiapan Timbo Abu, Pasaman Barat terlihat sangat ceria. Pasalnya mereka mendapatkan hiburan dari tim kolaborasi peduli bencana. Anak-anak terlihat sangat senang dan terhibur karena diajak bercerita, bernyanyi, bahkan mereka berani untuk menampilkan bakat. Setelah itu, anak-anak diberikan sejumlah perlengkapan sekolah, seperti tas, buku, serta alat tulis, sehingga mereka tetap semangat untuk melanjutkan sekolahnya kembali. Dikasih apa aja? Dikasih apa? Dikasih buku. Sudah itu tadi kegiatannya apa aja? Nyanyi. Terus? Jayat. Seru nggak berarti acaranya? Selain trauma healing, tim kolaborasi peduli bencana juga membuka posko pengobatan gratis bagi korban gempa. Warga bisa memeriksa kesehatan, memeriksa tekanan darah, serta berobat jika demam atau penyakit lainnya. Menurut warga, saat kini kondisi kesehatan mereka menurun karena baru kembali dari tempat pengungsian dan tinggal di tenda darurat. Kondisi mereka diperparah dengan cuaca yang tidak bersahabat. Saya pribadi sih sangat bagus, sangat membantu masyarakat di sini. Karena kan setelah terjadinya gempa, itu banyak masyarakat yang rumahnya kehilangan rumah, ya kan, terpaksa tinggal di pengungsian. Jadi karena tinggal pengungsian itu cuaca kan apa kan? Ada yang gatal juga ya? Iya itu. Alhamdulillah bersyukur ada tim kesehatan datang ke sini. Kegiatan tersebut selain dilaksanakan di Pasaman Barat juga akan dilakukan di Pasaman. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Untuk menuju Desa Simalegi, Dusun Muara, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, hanya bisa ditempuh melalui akses laut.
Diawali dengan perjalanan dari dermaga pelabuhan Pokai, Kecamatan Siberut Utara, hingga menuju Dusun Sakaladat di Siberut Barat. Dengan jarak tempuh selama 4 jam perjalanan menggunakan perahu, menelusuri laut pantai barat dengan melewati berbagai rintangan. Pantai barat yang berbatasan dengan Samudra Hindia dikenal dengan ombaknya yang besar dan tinggi. Sementara untuk menuju Dusun Muara Perjakanan, mesti dilanjutkan dengan menggunakan perahu lainnya yang menelusuri aliran muara sungai selama 45 menit perjalanan. Setelah melalui perjalanan panjang dan medan berat, lebih kurang 5 jam, barulah tiba di Desa Simalegi, Dusun Muara, Kecamatan Siberut Barat. Di desa wilayah terluar Indonesia ini, Kepala Balai Taman Nasional Siberut, Lugi Hartanto, bersama jajarannya mengantarkan bantuan kepada warga Simalegi berupa mesin pengolah sagu. Simalegi ini kan salah satu desa di dalam kawasan Taman Nasional. Artinya Taman Nasional pengen juga ini bagian dari kita untuk bisa mendukung ekonomi masyarakat. Artinya kalau mereka bisa mengolah itu dengan baik, bagian dari ketahanan pangan juga. Ini kita bantuan ada 2 desa di Simalegi sama Simatalu. Di seksi 1 ada bantuan juga kaitan dengan lebah madu, budidaya lebah madu di desa Matokonan dan di desa Saigi. Jadi ada 4 desa atau 4 kelompok yang kita lakukan bantuan pada tahun ini. Semenjak sekarang ini dibantu, jelas dari Taman Nasional kepada masyarakat, kami sangat berterima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang kami minta lagi bisa terrealisasi untuk masyarakat. Kali itu makanan pokok yang jelas dulu Pak. Jadi untuk pemakaian sagu yang tradisional sekarang sudah jadi kalau untuk berikutnya mungkin itu minta dari Taman Nasional supaya bagaimana pengelolaan sagu itu yang paling bagus. Kalau di sini memang usulan satu kelompok, tapi di sini kami gunakan mesin sagu itu untuk seluruh masyarakat Simalegi. Mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dan sudah jelas bermanfaat bagi masyarakat kita. Sebelumnya Pak untuk pengolahan sagu udah ada juga di sini Pak? Belum ada, baru kali ini. Bantuan mesin pengolah sagu tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat agar dapat meringankan pekerjaan mereka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sebab selama ini masyarakat Dusun Muara masih kesulitan dalam pengolahan sagu yang merupakan makanan pokok masyarakat suku Mentawai. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Tiga lokasi di sepanjang pantai di Nagari Sasa, Rana Pasisya, Kabupaten Pasaman Barat butuh penanganan cepat. Abrasi telah merusak kawasan objek wisata Pohon Seribu dan mengancam permukiman warga. Bahkan beberapa rumah masyarakat dan fasilitas umum posisinya sangat dekat dengan garis pantai. 3 lokasi yang terdampak abrasi pantai tersebar di Jorong Pondok, Jorong Pasalamo, dan Maligi. Kerusakan di lokasi tersebut bervariasi, namun butuh penanganan cepat. Jika tidak, kerusakan akan semakin parah dan mengancam keselamatan masyarakat. Sekitar kawasan objek wisata Pohon Seribu, sejumlah batu penahan pantai sudah mulai rusak, dan ombak mendekati sejumlah warung dan tempat penjemuran ikan warga. Bahkan saat laut mengalami pasang naik, warga semakin khawatir karena ombak sangat dekat dengan permukiman. Pejabat Wali Nagari Sasa Rana Pasisya menjelaskan, cuaca ekstrem dan peralihan aliran sungai Batang Ampu menjadi faktor utama abrasi di sekitar Jorong Pondok. Kondisinya semakin parah sejak bulan Juli lalu. Di Jorong Pondok abrasi melebar ke kawasan objek wisata dan perumahan masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga mengaku khawatir dengan kondisi saat ini karena rumahnya sangat dekat dengan garis pantai. Warga meminta agar pemerintah daerah dapat memasang penahan ombak di sekitar pantai untuk mencegah semakin meluasnya dampak abrasi pantai. Jadi maksud kami orang kampung kini di sekolah, kalau dapat minta tolong diagih loh batu beronjong di sini. Supaya tadi muaro kau jangan berjalan sekolah balik. Berarti terancam rumah udah ini kok? Terancam lagi ni kau dah. Kalau dapat kecil balik muaro kau sekolah balik, kau habis kata dia. Pemerintah Nagari mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah provinsi dan balai sungai. Sebab kewenangan pencegahan berada di provinsi dan balai wilayah. Keadaannya cukup memprihatinkan sekali.
Kami pun berharap dari bidang PSDA Kabupaten maupun PSDA Provinsi itu bisa mengalokasikan dana untuk bantuan penambahan batu grip. Yang terancam pastilah itu masyarakat kami yang berada di pinggir laut. Kalau semacam ancamannya, kalau air pasang masuk, keadaan tidak kenyamanan masyarakat itu pasti, dan masyarakat pun tidak bisa melaut juga. Hingga hari ini belum ada masyarakat yang mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumah masing-masing karena tidak memiliki pilihan lain. Terlebih beberapa masyarakat saat ini dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat minimnya hasil tangkapan nelayan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.